Anda kembali di Bincang Virtual dan langsung saja ini terkait dengan adanya varian baru COVID-19 ini kita memang harus berperang atau dulu-duluan begitu ya melawan waktu di mana mutasi ini berkembang dengan cepat dan juga varian baru terus bermunculan. Sementara kabar baiknya adalah saat ini kita sudah ada vaksin. Apakah ini cukup mempengaruhi untuk penekanan penyebaran COVID-19, Dr. Alex? Ya, terima kasih Mbak. Memang hari ini adalah hari pertama kita lakukan vaksinasi di Indonesia. Dan ini adalah satu prestasi dari pemerintah, sehingga agenda vaksinasi itu sudah bisa berjalan, khususnya pada kelompok nakes dan kelompok pertama yang mendapatkan atensi dari pemerintah untuk tetap mendapatkan proteksi. Yang penting yang kita ketahui bahwa vaksinasi bukan menghentikan rantai penularan. Vaksinasi juga bukan menghentikan tidak terjadinya infeksi. Di vaksinasi itu tujuannya adalah untuk tidak terjadinya severity of the illness. Jadi derajat kesakitan, derajat keparahan. Itu yang sebenarnya yang mau kita harapkan. Jadi meringankan gejala ya dok ya? Dan kemudian dengan vaksinasi itu kita akan mendapatkan satu imunitas secara menyeluruh di seluruh populasi, dan kemudian dengan imunitas itu diharapkan juga kasus-kasus kesakitan dan juga kematian bisa diturunkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk mengunci rantai penularan itu, intinya adalah bagaimana pemutusan rantai penularan itu bisa berhubungan dengan sikap perilaku. Jadi kata kuncinya adalah perubahan perilaku. Jadi dengan melakukan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu sebenarnya inti daripada bagaimana manusia itu tidak saling menularkan. Sepanjang dia masih menularkan, maka rantai infeksi akan terjadi. Sepanjang rantai infeksi akan terjadi, mutasi akan terus terjadi. Karena ini kan new emerging disease. New emerging disease dan kemungkinan juga diagnosis, artinya memang ini oleh karena terjadi proses mutasi. Jadi replikasi, mutasi, evolusi itu akan berjalan terus. Yang manusia masih saling menularkan. Jadi intinya supaya ini bisa di-stop adalah supaya manusia tidak lagi saling menularkan. Tentunya dengan menjalankan 3M. Dan supaya kita tahu pola infeksi itu di lapangan bagaimana, kita harus menjalankan 3T. Jadi inilah merupakan kata kunci sehingga di hulu itu kita bisa bersih-bersih. Dengan bersih-bersih di hulu, maka di hilir juga bisa kita tanggulangi dengan baik. Apa itu di hilir? Di hilir itu rumah sakit, ICU, ruang isolasi. Itu penuh karena di hulu belum berberes-beres dan belum benar-benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pola infeksi Indonesia, sekitar bulan Maret itu adalah imported cases. Kemudian imported cases terjadi transmisi lokal. Muncul klaster-klaster, dan kemudian sekarang transmisi ada di komunitas. Ini tidak akan selesai kalau tidak ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu ya kembali menjalankan 3M. Demikian Bu Natasha. Iya dok, kalau kita lihat ini dengan adanya varian baru, apakah vaksin ini yang sudah ada saat ini masih cukup bisa efektif untuk mengatasi ataupun mengurangi gejalanya? Jadi pemerintah sudah cukup cerdas dengan mengeluarkan KMK, di mana jumlah vaksin itu tidak satu. Ada yang messenger RNA, ada yang protein sel, ada yang dengan menggunakan namanya yang disebut dengan menggunakan virus ya, dan kemudian juga ada yang menggunakan rekombinan. Jadi artinya vaksin yang kita siapkan itu sudah mengcover dan mencakup dari berbagai spektrum yang akan bakal terjadi. Oleh karena itu dari sini pemerintah sudah melakukan alokasi untuk itu. Memang yang pertama kita sekarang dengan Sinovac, tapi ada beberapa vaksin yang sedang diusahakan oleh pemerintah, sehingga nanti dengan berbagai ragam vaksin ini, artinya seluruh kelompok manusia yang ada di Indonesia perlu dilindungi, terakomodir. Sehingga mutasi dan evolusi itu walaupun tetap berjalan, tetapi berbagai vaksin yang sudah disiapkan itu paling tidak memberikan proteksi kepada
manusianya. Tapi Iya. sebenarnya yang paling penting sebenarnya bukan di vaksinnya. Yang paling penting adalah kendati pun sudah divaksin, masker, cuci tangan, jaga jarak harus tetap juga berlanjut. Itu Iya. ya. Jadi euforia vaksin jangan mengendorkan untuk tidak memakai masker. Euforia vaksin jangan mengendorkan supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi semua ini harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Iya, kalau dokter tadi mengatakan euforia, tetapi tidak semua orang menyambut dengan gembira ini kehadiran vaksin. Banyak sekali ada yang menerima, ada yang menolak. Nah ini bagaimana dok melihatnya? Jadi begini, karena berpikirnya masih dalam proses normal. Memang vaksin di masa lalu, polio, BCG, memang dengan proses penemuan dari uji klinis 1, 2, 3, bahkan sampai ke post marketing surveillance itu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi itu di dalam kehidupan penelitian yang normatif. Saat ini kita adalah dalam pandemi. Pandemi itu artinya ada emergency, ada kedaruratan medik yang terjadi. Dalam kedaruratan medik terjadi itu secara simultan dilakukan penelitian. Maka penggunaannya juga adalah dalam konteks emergency use authority. Bukan dalam keadaan normatif sebagaimana yang terjadi. Ini yang harus kita lihat. Kita ini dalam kehidupan konteks pandemi. Pandemi itu emergency. Yang namanya emergency ya, kita harus bisa melaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur oleh Badan Kesehatan Dunia maupun Kementerian Kesehatan. Dr. Alex, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai vaksin ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, Bincang Virtual akan kembali usai jeda berikut ini.